Halo Sobat Planner. Jadi sebelum kita memulai session kita pada hari ini, kita buka dengan sebuah pantun. Beli kopi di warung Paranu, cakep. Ditemani roti rasa keju, cakep. Lewat sesi kita bertemu untuk membahas masa depan ruang yang maju. Dengan itu kami dari kelompok Belitung Timur. Saya Laila Raisya Putri. Saya Alif Kurniawan. Saya Benedict Sori. Saya Monica Raisya. Dan saya Ditalia. Baiklah, jadi di sini kami akan mensosialisasikan dokumen rencana tata ruang yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Nah, dokumen ini memiliki beberapa outline yang akan kami jelaskan nantinya, yaitu beberapa outline-nya seperti gambar wilayah, tujuan penataan ruang, struktur ruang, pola ruang, dan arahan kebijakan, dan juga peran masyarakat. Terima kasih. Sebelum kita memasuki detail RT RW Kabupaten Belitung Timur, mari kita kenali dulu wilayah kita. Kabupaten Belitung Timur terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratannya seluas 250.690 hektar yang terdiri dari 7 kecamatan. Ada Manggar, Gantung, Kelapa Kampit, Dendang, Simpang Rengkiang, Simpang Pesak, dan juga Damar. Lalu, apa sih tujuan penataan ruang Kabupaten Bangka Belitung? Simak berikut. Jadi, tujuan dari penataan ruang di Kabupaten Belitung Timur adalah mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang makmur dan mandiri sebagai kabupaten kepulauan dan bahari yang menjadi salah satu destinasi wisata dunia di Indonesia. Semua ini akan dicapai dengan mengelola sumber daya alam yang kita miliki secara berwawasan lingkungan, sehingga kekayaan alam kita bisa dinikmati dan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi untuk generasi-generasi kedepannya. Secara geografis, Belitung Timur berbatasan dengan yaitu ada Laut Cina Selatan di bagian utara, Selat Karimata di bagian timur, Kecamatan Sinjuk Badau Balong, Kabupaten Belitung di barat, dan juga ada Laut Jawa di bagian selatan. Berikut adalah beberapa gambaran umum yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Kalian tahu nggak sih ibu kota yang ada di Belitung Timur itu ibu kota apa? Ibu kotanya adalah Manggar. Pasti kalian tidak asing dengan Manggar karena Belitung Timur ini terkenal sebagai negeri Laskar Pelangi, yang dimana negeri Laskar Pelangi itu pernah dijadiin lokasi syuting film adaptasi dari novel Antia Grata. Nah, jadi sobat, pada dokumen rencana tata ruang memiliki 2 elemen penting, yaitu struktur ruang dan juga pola ruang. Yang mana struktur ruang memiliki turunan, yaitu rencana pusat permukiman dan juga rencana jaringan sarana prasarana. Yang mana turunan dari rencana pusat permukiman yaitu memiliki 3 klasifikasi. Yang pertama itu ada PKW, pusat kegiatan wilayah, yang mana daerah yang diperuntukkan sebagai PKW yaitu ada Manggar, yang mana melayani skala provinsi. Yang kedua ada PKL, yaitu pusat kegiatan lingkungan, yang mana daerah yang diperuntukkan sebagai PKL ini ada
Kelapa Kampit, dan Gantung yang melayani skala kabupaten. Kemudian ada PKL Promosi. Nah, PKL Promosi ini merupakan pusat kegiatan lingkungan yang sedang berkembang, yang mana daerah yang direncanakan sebagai pusat kegiatan lingkungan yaitu ada Dendang yang sedang dikembangkan. Kemudian terakhir ada PPK, yaitu Pusat Pelayanan Kawasan, yang mana pusat kegiatan ini direncanakan berada di Simpang Renggiang, Simpang Pesak, Damar, dan juga Buding yang melayani skala kecamatan, provinsi, kabupaten. Nah, berikutnya ada pola ruang yang terbagi menjadi dua kawasan. Yang pertama itu ada kawasan lindung, yang kedua ada kawasan budidaya. Yang mana kawasan lindung ini diperuntukkan sebagai zona lindung dengan aturan yang sangat ketat pastinya, dengan batasan-batasan kegiatan yang diatur dalam peraturan zonasi. Maka diturunkan kawasan lindung ini menjadi beberapa turunan, yaitu kawasan hutan lindung, kawasan yang harus dilindungi fungsinya, kemudian ada kawasan resapan air dan sepadan, yang mana kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan resapan jika terjadinya hujan atau limpasan yang dapat menyebabkan banjir atau volume air yang berlebihan, maka fungsi dari resapan air inilah yang akan menanggulangi akibat yang dapat menyebabkan banjir. Makanya perlu dibatasi kegiatan dan juga perlu adanya peningkatan atau pemperketatan fungsi dan juga hukum yang ada di kawasan ini. Nah, yang berikutnya ada RTH, ruang terbuka hijau, yang mana minimal luasan kawasan ruang terbuka hijau ini adalah 30% yang berfungsi sebagai ruang hijaunya kota. Kemudian ada kawasan rawan bencana. Nah, dari kawasan rawan bencana di sini kita dapat mengidentifikasi kawasan-kawasan yang memiliki potensi bencana, baik itu bencana alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan juga longsor. Nah, dari kita mengidentifikasi kawasan rawan bencana, kita dapat menjadi acuan atau dasaran kita dalam membangun suatu atau merencanakan suatu bangunan. Kita dapat mempertimbangkan dari suatu kawasan itu dengan adaptasi apa yang cocok atau dengan bangunan apa yang cocok yang bisa dikembangkan di wilayah rawan bencana atau yang tidak rawan bencana. Oke, kemudian ada kawasan budaya, yang mana kawasan budaya ini diperuntukkan untuk aktivitas dan juga kegiatan ekonomi. Turunan dari kawasan budaya sebagai berikut. Yang pertama itu ada kawasan pertanian dan juga perkebunan yang diperuntukkan sebagai kawasan pangan, hortikultura, dan juga perkebunan. Kemudian ada kawasan perikanan, yang mana kawasan perikanan ini yaitu ada perikanan budaya dan juga perikanan tangkap. Khusus perikanan tangkap dilakukan oleh masyarakat dengan wilayah pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian ada kawasan pertambangan yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur. Nah, kawasan pertambangan ini memiliki peraturan yang sangat ketat, yang mana harus diharuskan untuk reklamasi setelah melakukan aktivitas pertambangan agar lingkungan terjaga dan tetap asri. Kemudian ada kawasan permukiman. Nah, baik perkotaan maupun pedesaan. Kawasan permukiman diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau aktivitas kecil seperti perdagangan jasa yang untuk mendukung kawasan permukiman tersebut. Kemudian ada kawasan pariwisata. Nah, seperti Pantai Timur yang ada di Melambai, Danau Mempaya, Museum Kata, dan juga banyak lagi. Nah, kawasan pariwisata dapat dikembangkan lagi untuk menarik daya tarik sebagai ikonik kawasan Kabupaten Belitung Timur. Kemudian ada kawasan industri. Nah, kawasan industri seperti industri air kelik Kiak memiliki aturan yang lebih ketat dikarenakan industri ini menghasilkan limbah yang sebagaimana limbah itu tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan, maka perlunya proses pengolahan lebih lanjut. Nah, teman-teman coba bayangin deh, sebuah wilayah yang terus bergerak maju membangun dirinya melalui penguatan dari sisi alamnya, terus budayanya, peluang ekonomi yang tersebar dari pesisir hingga perbukitan. Nah, itu adalah Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Belitung Timur adalah sebuah kabupaten yang membangun dirinya melalui kawasan strategis dan pemanfaatan perumahan. Itu semua tertuang dalam dokumen RT RW
Timur tahun 2014 sampai tahun 2034. Nah, Belitung Timur itu menetapkan atau menitipkan kawasan-kawasan strategis itu tidak sembarangan gitu, tetapi diharapkan menjadi ruang-ruang kunci wilayahnya dan untuk menjaga budayanya, untuk menjaga lingkungannya terus berkelanjutan dan membuat pertumbuhan ekonominya terus berkelanjutan juga. Nah, untuk kawasan strategis ekonomi, di sisi ekonomi, Belitung Timur juga menyiapkan beberapa titik untuk menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi yang ada di Belitung Timur. Itu seperti ada kawasan industri Teluk Kelik yang menjadi industri di masa depan, terus ada pelabuhan Dendang, ada pelabuhan ASDP dari Manggar ke Ketapang yang menjadi konektivitas antar wilayah. Nah, sebuah kawasan ini menjadi motor penggerak ekonomi tempat lahirnya peluang kerja baru yang ada di Belitung Timur. Nah, selanjutnya itu ada kawasan strategi sosial budaya. Nah, di sisi sosial budaya juga Belitung Timur itu menyiapkan atau menyimpan cerita dan identitas masyarakatnya melalui seperti yang tidak asing kita dengar itu adalah wisata Sejuta Pelangi yang menjadi ikonik Belitung Timur. Nah, di wisata Sejuta Pelangi ini itu adalah menggambarkan rangkulan cerita literasi seperti wisata sastra dan juga menjadi pesona kampung yang unik yang ada di Belitung Timur. Itu juga terdapat seperti budaya Gunung Samak, Gunung Sine yang menjadi nilai-nilai sejarah yang dijaga agar tidak hilang oleh waktu. Nah, kawasan ini bukannya sekedar lokasi teman-teman, tetapi juga ruang hidup yang menyatukan antara masa lalu dan juga masa depan yang harus terus dijaga. Nah, selanjutnya itu ada kawasan strategis lingkungan. Nah, pada kawasan strategis lingkungan ini di Belitung Timur juga menjaga kawasannya menjadi penyangga ekologi melalui seperti ada Gunung Kematang Panjang, Gunung Malang Lepau, terus ada Mangkrot dan Gunung Badau. Nah, itu totalnya lebih dari 1 hektar teman-teman. Nah, ini diharapkan menjadi kawasan yang menjadi benteng keseimbangan lingkungan mulai dari tata air, habitat, dan pengendalian risiko bencana. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan kawasan strategis yang ada di Belitung Timur, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan arahan pemanfaatan ruangnya seperti apa sih. Nah, gimana sih cara Belitung Timur itu menjaga kawasan strategisnya agar tetap teratur dan terjaga gitu. Nah, kita akan nemuin jawabannya setelah kita membahas terkait dengan arahan pemanfaatan ruang di Belitung Timur itu seperti apa. Nah, pada RT RW itu sudah menetapkan bahwa setiap pembangunan Belitung Timur itu harus sesuai dan mengikuti 3 pilar utama yang ada di RT RW. Ada perwujudan struktur ruang, ada perwujudan pola ruang, dan pembinaan kawasan strategis. Nah, pada indikator kerja 5 tahunan, Belitung Timur itu fokus pada struktur ruangnya itu mengembangkan jaringan jalan, pelabuhan energi, telekomunikasi, dan prasarana wilayah utama. Ini fungsinya untuk memperkuat pusat pelayanan dari kota ke desa dan juga konektivitas atau kawasan itu tetap berfungsi atau berjalan secara optimal gitu. Nah, selanjutnya itu perwujudan pola ruang. Pada indikator kerja 5 tahunan, penetapan kawasan lindung itu menjadi fokus mereka seperti permukiman, pertanian, perikanan, dan kawasan industri. Ini fungsinya untuk penguatan kawasan rawan bencana, ada ruang terbuka hijau dan juga ada area perlindungan lingkungan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada rencana kawasan strategis. Nah, pada kawasan strategis ini untuk menyusun pelaksanaan rencana secara rinci. Nah, itu termasuk kawasan industri, pariwisata, juga ada perikanan, pelabuhan, budaya, dan kawasan industri. Nah, diharapkan indikator kerja selama 5 tahunan ini itu menjalankan pendanaannya itu tidak hanya bergantung pada dana pemerintah saja, tetapi mereka juga menjalankan program indikator kerja selama 5 tahun itu melalui APBD, APBN, kerjasama antar daerah, terus ada investasi swasta. Nah, harapannya indikator kerja 5 tahunan ini itu memberikan pemanfaatan ruang yang disusun untuk mewujudkan struktur ruang tadi yang lebih lengkap dan terhubung, terus pola ruang yang serasi antara lindung dan budaya yang seringkali tumpang tindih gitu, dan ada juga pengembangan kawasan strategis yang terus diperkuat dari sisi ekonomi, budaya, dan juga lingkungannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, satu hal yang harus kita highlight teman-teman bahwasannya rencana yang bagus harus disertai dengan pengendalian yang baik. Nah, artinya ketika kita sudah merencanakan, sudah menyiapkan suatu ruang dengan semaksimal mungkin, nah kita harus melihat juga bahwasannya selama 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita harus berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sesuai dengan RT RW yang ada. Nah, itu perlunya pengendalian dalam sebuah rencana tata ruang dan wilayah dalam proses pembangunan teman-teman. Nah, ada beberapa alat yang bisa kita gunakan dalam pengendalian tata ruang ini. Yang pertama adanya perizinan. Nah, kita tahu bahwasanya teman-teman, perizinan menjadi hal yang sangat penting ketika kita ingin membuka, membangun, atau menggunakan suatu kawasan atau memberikan pemanfaatan pada suatu kawasan. Dengan perizinan kita bisa melihat apakah
hal yang akan dilakukan ini, pemanfaatan ruang ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah ataupun belum gitu. Misalnya di suatu kawasan yang harusnya adalah kawasan pariwisata itu akan dibangun oleh daerah pemukiman dan itu sudah dimintakan izin. Nah, sebagai seorang perencana kita harus melihat apakah izin yang dibangun ini sesuai dengan RT RW ataupun tidak. Karena jika tidak, itu tidak sesuai dengan RT RW yang ada. Nah, kemudian yang kedua, alat yang bisa kita gunakan adalah peraturan zonasi. Kita tahu bahwasanya dalam rencana tata ruang wilayah itu sudah dilakukan sesuai dengan peraturan zonasi masing-masing, sesuai dengan fungsi kawasan masing-masing daerah tersebut. Nah, jika suatu wilayah sudah difungsikan sebagaimana sesuai dengan karakteristik wilayahnya, maka dalam proses pembangunannya, dalam proses pemanfaatannya itu harus sesuai dengan fungsinya. Misalnya kawasan pariwisata yang memang sudah diberikan untuk manfaat wisata, maka untuk pembangunan seperti pemukiman ataupun kawasan RTH itu tidak boleh lagi teman-teman, ataupun daerah sepanjang sungai yang memang harusnya ada ruang terbuka hijau itu tidak bisa lagi dibangun oleh kawasan pemukiman karena itu sesuai dengan fungsi dari setiap zonasinya masing-masing, itu sesuai dengan karakteristik dan sudah sesuai dengan rencana. Karena jika kita membangunnya tidak sesuai dengan pemanfaatan zonasi yang ada, maka tadi pengendaliannya tidak akan terkendali karena akan berjalan tidak sesuai dengan rencana yang ada. Kemudian yang ketiga adalah insentif dan disinsentif teman-teman. Ketika rencana tersebut, rencana pembangunan yang akan dilakukan itu sesuai dengan RT RW, maka pemerintah harus memberikan izin dan juga memberikan dukungan kepada pihak yang akan melakukan pembangunan tersebut. Namun sebaliknya jika tidak sesuai dengan apa yang ada di rencana tata ruang wilayah, maka perlunya penolakan ataupun tidak diberikan izin dalam proses pemanfaatan ruang tersebut teman-teman. Nah, selanjutnya terkait dengan sanksi. Sanksi juga bisa menjadi alat yang krusial untuk kita melakukan pengendalian dalam suatu ruang teman-teman. Di mana sanksi ini bisa dilakukan ketika ada yang melanggar dari pemanfaatan kawasan ruang. Misalnya di Belum Timur yang memang sudah difokuskan kawasannya sebagai kawasan permukiman, namun ada pihak yang melakukan kawasan tersebut sebagai kawasan pertambangan. Nah, maka disitu kita memberikan sanksi kepada pihak yang membuka pertambangan tersebut, baik itu secara tertulis, secara sanksi denda, ataupun sanksi pidana teman-teman. Nah, selanjutnya kita membahas terkait dengan peran dari lembaga masyarakat terkait dengan pengendalian di pemanfaatan ruang teman-teman. Kita tahu bahwasanya masyarakat menjadi salah satu subjek dan objek utama dalam pembangunan. Masyarakat menjadi pelaku utama dengan berjalannya suatu rencana tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan peran masyarakat dalam pengendalian tata ruang teman-teman. Nah, kita tahu bahwasannya masyarakat menjadi pelaku utama, menjadi subjek dan objek utama dalam proses pembangunan di suatu rencana teman-teman. Karena masyarakat akan hadir dan memanfaatkan apa yang telah dibangun, apa yang telah direncanakan teman-teman. Nah, dengan hal ini, karena masyarakat menjadi pelaku utama dalam proses tersebut, maka masyarakat memiliki beberapa hak dalam proses pengendalian tata ruang teman-teman. Yang pertama, masyarakat berhak mencari tahu atau mendapatkan informasi apa fungsi dari suatu kawasan tersebut, sehingga masyarakat bisa menggunakannya semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang diarahkan dalam RT RW di Belum Timur teman-teman. Kemudian masyarakat juga berhak untuk melaporkan jika terjadinya suatu pembangunan, suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruangnya teman-teman. Misalnya tadi di kawasan RT yang seharusnya adalah kawasan vegetasi, namun masih ada terindikasi pihak tertentu yang melakukan pertambangan. Nah, disitu masyarakat berhak untuk melaporkan karena tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang ada teman-teman. Nah, selanjutnya kita masyarakat juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika apa yang dibangun itu tidak sesuai dengan rencana yang ada. Nah, disitu peran pengendalian teman-teman. Jadi dalam suatu rencana yang baik kita tidak hanya merencanakan, tapi kita juga harus melakukan pengendalian agar apa yang dibangun, apa yang akan digunakan kawasan tersebut harus sesuai dengan RT RW yang ada, agar selama kurang lebih 20 tahun ke depan itu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Belum Timur. Nah, teman-teman, dari tujuan penataan ruang, pola ruang, struktur ruang, kawasan strategis, dan kebijakan pembangunan, maka dokumen rencana tata ruang Belitung Timur harus memiliki keselarasan agar dapat terbentuknya pembangunan berkelanjutan dan selaras dengan pembangunan wilayah yang dapat mendukung tujuan dari Kabupaten Belitung Timur, yaitu untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang makmur, mandiri sebagai Kabupaten Kepulauan dan bahari yang menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia dengan kekuatan dan daya saing yang tangguh berbasis pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan